Baik, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada pertemuan ketiga dan sekaligus pertemuan terakhir kita pada program kerja KKNT hari ini. Jadi untuk topik pada hari ini yaitu gaya hidup sehat selama pandemi COVID-19. Jadi sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi, saya mulai saja untuk melakukan presentasi. Jadi pada hari ini, Selasa tanggal 19 Juli 2021, topik hari ini yaitu gaya hidup sehat selama pandemi COVID-19. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah bahas bagaimana daya tahan tubuh selama pandemi COVID-19 dan juga di pertemuan kedua juga sudah membahas bagaimana asupan gizi seimbang selama pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi pada pertemuan terakhir ini yaitu kita akan lengkapi bagaimana gaya hidup sehat selama pandemi COVID-19. Nah, jadi selama pandemi COVID-19 ini ternyata sangat berdampak terhadap kesehatan, di mana dampak kesehatan tersebut seperti perubahan pada fisiologi maupun kesehatan mental kita. Nah, selama pandemi COVID-19 ini banyak perubahan yang terjadi, tatanan hidup kita berubah, di mana kita diharuskan untuk lebih banyak di rumah, interaksi sosial juga lebih banyak dibatasi, sehingga di sini ada muncul istilah yaitu negative lifestyle changes, di mana negative lifestyle changes ini merupakan suatu perubahan gaya hidup yang negatif mengarah kepada aktivitas yang tidak produktif dan juga yang tidak efektif. Nah, negative lifestyle changes itu apa saja? Jadi yang pertama ada aktivitas fisik yang berkurang, karena ya kita di rumah aja pastinya ruang lingkup kita semakin kecil sehingga untuk melakukan aktivitas juga lebih sedikit. Lalu sedentary lifestyle atau generasi rebahan. Jadi dengan perubahan kita saat ini, kita lebih banyak untuk lebih banyak bermalas-malasan, lebih banyak rebahan, itu sudah umum sekali terjadi di era pandemi ini. Lalu pola makan berubah dan juga tidak teratur, biasanya lebih banyak makannya, dan juga sosial interaksi yang berkurang, dan juga kualitas tidur yang tidak baik. Karena sekarang kan lagi zaman itu nonton series yang kayak gitu, sehingga lupa waktu, malah jatuhnya waktu tidur kita berkurang seperti itu. Nah, ternyata adanya perubahan lifestyle ini atau adanya negative lifestyle changes ini ternyata menyebabkan suatu perubahan terhadap kondisi mental dan juga fisiologis kita, di mana kondisi mental kita yang berubah seperti adanya kurangnya motivasi, cemas, dan juga depresi, di mana kurangnya motivasi, cemas, dan depresi ini tentunya sangat mempengaruhi daripada produktivitas kita sehari-hari, sehingga kita sehari-hari akan lebih cepat lemas, lalu kurang motivasi, kurang produktif untuk menjalani aktivitas sehari-hari itu. Lalu perubahan fisiologi juga karena kita kan aktivitas fisik berkurang dan juga teman-teman mungkin sering di sini rebahan, itu dapat mengalami suatu perubahan fisiologi seperti peningkatan persen fat dan juga penurunan massa otot, di mana dengan kata lain lemak di dalam tubuh itu akan lebih banyak dibandingkan massa otot di dalam tubuh kita.
dan penurunan fleksibilitas karena kekurangan gerak, lalu penurunan kebugaran juga. Jadi perubahan mental dan juga perubahan fisiologis ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita sehingga dapat mengalami penurunan daripada daya tahan tubuh kita sehingga akan lebih mudah untuk terinfeksi penyakit. Nah, tadi kita bahas yaitu adanya sedentary lifestyle atau generasi rebahan di era pandemi ini. Nah, ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita di mana terjadi penurunan kebutuhan melangkah setiap harinya. Jadi kebutuhan melangkah setiap harinya itu minimal 10.000 langkah setiap harinya. Nah, kalau misalnya sekarang kita aktivitasnya hanya di rumah aja ataupun bahkan hanya tiduran gitu, melakukan apapun sambil rebahan gitu, tentunya untuk kita melangkah, berjalan itu pasti akan lebih sedikit. Jadi terjadi penurunan bisa sampai kurang dari 1.500 step atau kurang dari 1.500 langkah. Nah, kalau misalnya ternyata kalau kurang kebutuhan langkah kita setiap harinya itu dapat memicu suatu gangguan fisiologi seperti mengganggu sensitivitas insulin dan metabolisme, meningkatkan lemak dan juga berkurangnya kesehatan daripada kardiovaskular, di mana lebih pada gangguan kesehatan yang menyebabkan penyakit komorbid ya seperti kardiovaskular dan juga endokrin. Biasanya yang paling sering adalah hipertensi dan juga diabetes. Itu akan lebih sering terjadi pada orang-orang yang lebih sering menghabiskan waktunya untuk rebahan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya pastinya yaitu untuk do exercise gitu, mulailah berolahraga. Jadi olahraga sendiri itu merupakan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat. Manfaatnya banyak sekali. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga ternyata bagus untuk menjaga daripada kesehatan mental kita. Dimana olahraga sendiri itu ada kita mungkin sering dengar kalau olahraga itu dapat rilis endorfin atau menghasilkan hormon kebahagiaan, namanya hormon endorfin. Jadi kalau misalnya kita setiap olahraga, kita pasti akan merasakan puas, senang, itu merupakan suatu bentuk daripada endorfin kita sudah terproduksi dengan baik. Kalau misalnya kita setiap harinya senang gitu, untuk terjadi adanya gangguan mental pun akan lebih sedikit, tingkat stres juga akan lebih sedikit gitu. Dan do exercise ini lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali gitu. Lebih baik kita melakukannya secara perlahan sedikit-sedikit tapi konsisten dan setiap hari gitu. Daripada kita ngelakuinnya setiap minggu cuma sekali atau mungkin setiap bulan cuma 2 kali aja atau mungkin tidak sama sekali. Jadi itu manfaatnya akan tidak terasa gitu loh, tidak ada manfaatnya seperti itu. Nah, untuk durasinya sendiri, itu akumulasinya setidaknya 150 menit olahraga dengan intensitas ringan, ataupun 75 menit dengan intensitas yang sedang setiap minggunya. Jadi, 150 menit itu bisa teman-teman lakuin selama seminggu. Seminggu kita punya 7 hari, jadi 2 hari mungkin dipakai untuk istirahat, jadi 5 harinya tersebut teman-teman bisa pakai exercise gitu. Exercise-nya jadi selama sehari, satu hari itu bisa diluangkan waktu 25 sampai 30 menit untuk exercise dengan olahraga intensitas ringan ataupun kalau mau intensitas yang sedang lebih moderate gitu teman-teman bisa ngelakuinnya cukup 10 sampai 15 menit setiap harinya gitu. Jadi kebutuhan daripada aktivitas fisik kita itu akan lebih terpenuhi daripada kita tidak sama sekali melakukannya. Dan memang di era ini kan olahraganya itu anjurkan memang untuk olahraganya itu yaitu dengan intensitas yang ringan atau sampai intensitas yang sedang. Kenapa tidak yang berat? Karena intensitas yang berat itu biasanya lebih ke imunosupresan atau dia dapat menekan daripada sistem kekebalan tubuh. Jadi dia akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Biasanya juga kita yang melakukan intensitas yang berat itu akan lebih cepat kelelahan gitu.
bukan memunculkan suatu wellness atau kebugaran. Jadi memang disarankan kalau misalnya ingin meningkatkan daya tahan tubuh, lebih baik untuk melakukan intensitas yang ringan ataupun intensitas yang sedang olahraganya. Nah, memang di era pandemi juga kita saat ini lebih baik untuk olahraga di rumah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mempunyai alternatif yang lain, kalau misalnya mau olahraga di rumah, bisa menggunakan training app atau monitoring of activity ataupun online exercise class gitu. Jadi di era digital saat ini kita memang lebih banyak menggunakan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Misalnya teman-teman bisa menggunakan YouTube ataupun training app tersebut untuk mengikuti pola-pola latihan aktivitas fisik. Jadi selain itu juga teman-teman harus memperhatikan daripada limitasi dari tubuh, dimana limitasi tubuh itu artinya kemampuan daripada tubuh kita. Jadi jangan pernah memaksakan tubuh untuk melakukan segala aktivitas fisik kalau misalnya tubuh kita itu tidak mampu, bukan karena kan kita di rumah juga saat ini sehingga tidak dalam pengawasan personal trainer gitu. Daripada kita bukannya sehat gitu malah sakit jatuhnya kalau misalnya kita terlalu memaksakan untuk melakukan aktivitas fisik yang tubuh kita sebenarnya tidak mampu untuk melakukannya. Dan pastikan juga kalau misalnya mau melakukan exercise atau olahraga itu dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak dalam terinfeksi. Kalau misalnya tubuh kita sedang sakit ataupun terinfeksi, lebih baik untuk waktunya dipakai untuk istirahat seperti itu. Nah, selain itu ada yang namanya detraining. Jadi detraining itu apa? Detraining adalah total energi yang berkurang selama kita melakukan aktivitas fisik. Nah, dari tadi yang kita bahas itu kan merupakan aktivitas fisik yang terstruktur atau structure exercise. Structure exercise itu artinya aktivitas fisik yang dimana gerakannya itu semua terstruktur, misalnya kayak push up, squat, atau jumping jack, dan lain-lain, itu merupakan exercise yang terstruktur. Jadi rekomendasinya sudah tadi dijelaskan, rekomendasi durasinya itu 150 menit selama 5 kali dalam seminggu, dimana juga biasanya orang-orang yang melakukan structure exercise ini itu mempunyai suatu tujuan specifically gitu. Misalnya spesifik ada yang exercise-nya untuk weight loss atau menurunkan berat badan, ada yang gain muscle, ada juga yang untuk wellness atau hanya untuk kebugaran saja. Itu banyak gerakan-gerakan yang sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui kebutuhan teman-teman saat ini apa, mungkin ingin weight loss atau ingin membentuk otot gitu. Jadi bisa disesuaikan gerakannya yang mana gitu. Nah, menariknya di sini bahwa exercise sendiri tidak semua melulu tentang yang terstruktur gitu gerakannya. Ternyata ada yang namanya NEAT. NEAT itu merupakan non-exercise activity thermogenesis. Jadi NEAT itu merupakan suatu gerakan yang tidak seluruh gerakan yang tidak terstruktur. Jadi misalnya kita sedang bersih-bersih, sedang jalan-jalan gitu ke area rumah, ngepel atau bahkan naik turun tangga, itu merupakan suatu latihan fisik juga. Dan di sini menariknya bahwa total energi yang berkurang kalau misalnya kita banyak melakukan NEAT ini yaitu sekitar 63% setiap harinya. Jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas kayak bersih-bersih ataupun ngapain gitu di rumah yang aktif gitu, semakin banyak kita akan total energi kita yang berkurang setiap harinya. Jadi kalau misalnya kita kombinasikan, kita aktif, kita sering melakukan NEAT dan juga kita juga aktif untuk melakukan structure exercise atau olahraga, itu sehingga total energi yang berkurang setiap harinya itu akan lebih banyak. Tuh. Jadi selain kita melakukan aktivitas fisik, teman-teman juga bisa melakukan meditasi, di mana ada yang sering disebut juga
meditation clears your mind. Jadi meditasi dapat membuat pikiran kita jernih. Jadi kalau misalnya pikiran kita jernih, tentunya kita akan lebih produktif, lebih dapat menentukan suatu keputusan juga dengan baik. Tingkat stres juga akan lebih kurang. Dimana meditasi sendiri itu juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kalau misalnya sistem kekebalan tubuh kita juga mengalami penurunan, itu dapat menyebabkan tubuh kita akan lebih rentan terhadap penyakit. Dimana kalau dengan kita melakukan meditasi, itu tentunya kita akan merasa lebih tenang, lebih rileks, dan juga akan menimbulkan rasa gembira atau bahagia, sehingga kualitas daripada kesehatan kita juga akan lebih meningkat. Jadi teman-teman bisa coba meditasi, itu bisa dilakukan 15 sampai 30 menit. Nah, selain itu, kalau dari tadi kita bahas olahraga, outputnya gitu ya, keringetan gitu. Sekarang kita bahas bagaimana intake-nya juga kita harus perhatikan atau mengatur pola makan sehat. Mungkin secara spesifiknya kita udah bahas di pertemuan kedua, bagaimana kita mengatur pola makan yang sehat dan bagaimana ternyata asupan gizi seimbang itu sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita. Nah, mungkin teman-teman bisa menerapkan namanya ada isi piringku gitu. Kalau di Kemenkes isi piringku, di mana seperti kita bisa bagi piring kita, sepertiganya itu adalah makanan pokok, sepertiganya lagi adalah sayuran, dan sepertiganya lagi teman-teman bisa bagi dua, yaitu bagian lauk pauk dan juga buah-buahan. Dan juga memperhatikan tentunya pola makan gizi seimbang. Itu pola makan gizi seimbang sendiri itu kalau di Kemenkes ada bentuknya seperti piramid, di mana bagian yang paling bawah tentunya yang paling lebar itu adalah kebutuhan yang paling banyak yang perlu kita penuhi gitu. Pastinya yaitu air putih minimal 8 gelas atau 2 liter setiap harinya, lalu dilanjuti dengan makanan pokok 3-8 porsi, lalu sayur-sayuran 3-5 porsi, dan juga diikuti dengan protein nabati 2-3 porsi. Jadi teman-teman bisa memperhatikan komponen ini untuk mencukupi daripada asupan gizi teman-teman. Nah, selain kita menjaga daripada daya tahan tubuh kita, ternyata memperhatikan daripada kebersihan lingkungan di sekitar kita juga penting banget ya, karena kan selain kita menghadapi pandemi COVID-19 juga masih banyak ada penyakit-penyakit di luar sana yang masih berisiko untuk kita terinfeksi, misalnya adalah DBD gitu. Nah, DBD itu kan merupakan suatu bentuk penyakit yang diakibatkan karena kebersihan lingkungan yang dimana DBD sendiri sampai saat ini di Bali itu menjadi endemi atau tingkat daripada orang yang sakit itu masih cukup tinggi gitu. Nah, salah satunya kita bisa menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil seperti tingkat rumah tangga, seperti kita dapat melakukan pengelolaan sampah. Nah, langkah lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan ini untuk mengurangi daripada risiko masalah kesehatan seperti mencegah perkembangan faktor penyakit yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya yaitu kita juga harus memperhatikan daripada sanitasi, nah, atau higienitas daripada tubuh kita sendiri. Di era pandemi ini kan kita diharuskan untuk menggunakan masker. Nah, ternyata sebelum menggunakan masker, kita juga harus melakukan sanitasi terlebih dahulu, di mana sanitasinya berupa cuci tangan dengan menggunakan air dan juga sabun, ataupun bersihkan dengan alkohol sebelum memakai masker wajah. Memang diusahakan untuk menggunakan air mengalir dan juga sabun ya teman-teman, di mana cuci tangan sendiri itu pun juga menggunakan beberapa langkah, yaitu ada 6 langkah. Dimana langkah yang pertama tentunya kita mencuci tangan di telapak tangannya terlebih dahulu sampai busanya itu muncul. Lalu langkah kedua kita di bagian punggung tangan dan di
dan dilakukan hal yang sama di bagian yang sebelahnya, lalu ke area sela-sela jari, lalu dengan gerakan mengunci, dan dan selanjutnya yaitu di bagian daripada sela jari ibu jari, dan yang terakhir yaitu di bagian kukunya gitu. Penting banget untuk melakukan daripada 6 step ini untuk higienitas yang lebih baik gitu. Kalau misalnya teman-teman memang tidak bisa menemukan air yang mengalir dan juga sabun, teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer dalam bentuk alkohol seperti itu. Nah, selanjutnya diusahakan jangan menyentuh masker wajah saat menggunakannya. Kalau misalnya teman-teman pun tidak sengaja memegangnya, bisa segera untuk mencuci tangan dan bersihkan tangan Anda jika tidak sengaja untuk menyentuhnya. Lalu selain itu juga pastikan hidung, mulut, dan juga dagu itu tertutup sepenuhnya. Seharusnya tidak ada celah di tepi masker wajah. Maksudnya artinya banyak mungkin teman-teman di sini yang melihat orang-orang maskernya masih kebesaran ataupun masih kekecilan gitu. Biasanya masker yang kebesaran itu tidak aman gitu ya, karena kan masih banyak celah yang keluar. Biasanya yang paling sering keluar itu kan di bagian hidung sini masih banyak keluar, apalagi misalnya orang-orang yang berkacamata, kita ngomong aja pun pasti berembun gitu. Kita bernafas tuh bakalan ngembun, itu artinya masih banyak ada celah daripada masker. Jadi hidung kita itu tidak sepenuhnya tertutupi. Jadi solusinya teman-teman bisa memperhatikan daripada ukuran ataupun size dari masker tersebut, jangan sampai kekecilan ataupun kebesaran. Nah, selanjutnya juga teman-teman usahakan untuk tidak berbagi masker dengan siapapun. Selanjutnya yaitu kebutuhan daripada tidur. Nah, kebutuhan daripada tidur sendiri itu memang sangat penting untuk kita jaga di era pandemi ini, karena kan tidur tersebut sangat berpengaruh terhadap metabolisme kita, metabolisme tubuh kita, dan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh juga lebih produktif untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, bagaimana sih kualitas tidur yang baik tersebut? Itu bisa diantaranya ketika tidur itu tidak sering terbangun, lalu dapat tidur dengan mudah dan bangun di pagi hari dalam keadaan yang segar. Itu artinya kualitas tidur yang baik. Lalu untuk kuantitasnya sendiri itu bergantung daripada usia masing-masing gitu. Kebutuhan daripada setiap masing usia itu berbeda kebutuhan tidurnya. Misalnya semakin muda itu semakin banyak kebutuhan tidurnya dibandingkan usia yang lebih tua itu akan lebih sedikit kebutuhan tidurnya. Bisa teman-teman lihat, misalnya usia dengan 0 sampai 1 bulan itu membutuhkan tidur 14 sampai 18 jam. Lalu usia 1 sampai 18 bulan itu membutuhkan waktu 12 sampai 14 jam. Usia 3 sampai 6 tahun itu membutuhkan waktu 11 sampai 13 jam. Usia 6 sampai 12 tahun itu membutuhkan waktu tidur sebanyak 10 jam. Usia 12 sampai 18 tahun itu 8 sampai 9 jam, dan usia 18 sampai 40 tahun di sekitaran kita saat ini itu membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam, dan lansia biasanya umur yang di atas 40 sampai 50 tahun itu membutuhkan waktu yang paling sedikit, yaitu 6 jam per hari. Jadi teman-teman juga harus perhatikan daripada kebutuhan tidur kita setiap hari, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, selain yang tadi kita bahas, mungkin ini tidak bagian daripada gaya hidup yang sehat gitu, tapi setidaknya ini merupakan suatu pencegahan kita di era pandemi ini. Teman-teman diusahakan jangan lupa vaksin, karena vaksin ini merupakan sebagai langkah untuk mengurangi daripada penularan COVID-19. Jadi pemerintah saat ini memang tengah menggalakkan program vaksinasi sehingga tercapainya kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Jadi kalau bisa teman-teman segera vaksin. Kalau misalnya kita sudah bahas di pertemuan yang pertama, kalau vaksin ini tidak sepenuhnya untuk membuat kita tidak terhindar dari virus corona ini, tapi
vaksin ini dapat mengurangi resiko keparahan daripada apabila kita terinfeksi dari COVID-19 dan juga setidaknya tubuh kita ini sudah memiliki kekebalan tubuh, sudah memiliki kekebalan terhadap suatu virus COVID-19 tersebut, sehingga untuk resiko menjadi lebih parah itu akan lebih sedikit. Baik, sekian dari presentasi saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing, bisa raise hand. Baik, di sini sudah ada Made Dwi Cahyani. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan bertanya, mengapa selama pandemi ini saya lebih sulit tidur di malam hari? Bagaimana solusi supaya tidur kita dapat berkualitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Cahyani. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Baik, di sini sudah ada Kadek Setiari. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Iya, perkenalkan nama saya Setiari. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan motivasi berolahraga selama pandemi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya cukupkan terlebih dahulu untuk 2 pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan daripada Made Dwi Cahyani. Jadi pertanyaannya yaitu, mengapa selama pandemi ini lebih sulit tidur pada malam hari dan juga bagaimana solusinya untuk tidurnya itu lebih berkualitas. Jadi gangguan daripada tidur sendiri ataupun sulit tidur sendiri, insomnia itu banyak faktor risikonya ataupun banyak penyebabnya. Jadi bisa diakibatkan karena faktor stres juga, di mana kita tidak bisa pungkiri juga di era pandemi ini kita tingkat stresnya itu lebih banyak meningkat karena mungkin kita menerima informasi yang sangat berlebihan tentang pandemi, tentang COVID-19 ini yang tidak kunjung membaik seperti itu, ataupun mungkin masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari di era pandemi ini biasanya lebih meningkat gitu, sehingga tingkat stres biasanya memang lebih tinggi pada era pandemi ini. Kalau misalnya kita stres, tentunya pikiran kita tidak akan jernih ataupun tidak akan karuan gitu dalam menjalani aktivitas. Nah, salah satu uh, salah satu salah satu kesehatan yang muncul salah satunya yaitu sulit tidur tersebut, di mana stres ini sistem rangsangan tubuh yang memicu daripada insomnia. Selain itu juga ada faktor yang lain. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang menghabiskan waktu untuk melihat layar handphone ataupun komputer gitu. Karena kan di era pandemi ini balik lagi kita banyak melakukan segala aktivitas seperti saat ini kita melakukan aktivitas secara virtual. Dengan melihat layar handphone, komputer ataupun gadget yang lainnya itu biasanya akan muncul cahaya biru gitu kan. Cahaya biru daripada layar ini dapat memberi suatu suatu respon kepada otak untuk menghambat daripada produksi hormon tidur. Hormon tidur di sini namanya yaitu melatonin. Nah, kalau misalnya hormon ini dihambat, hormon melatonin ini dihambat, dapat menyebabkan daripada kesulitan tidur atau insomnia. Selain itu juga mungkin di sini teman-teman banyak yang berkurang kegiatannya di siang hari ataupun pagi hari, di mana itu juga dapat mengganggu daripada jadwal tidur malam. Waktu tidur dan bisa juga waktu tidur dan bangun tidur yang tidak konsisten dapat membuat kemampuan untuk tertidur menjadi kurang pada malam hari. Mungkin kayak jam 4 gitu baru bisa tidur, lalu bangunnya jam 11 siang. Tentunya pasti akan itu kan pola tidurnya sudah berubah gitu, sudah terganggu. Jadi tentunya pada malam hari itu pun kualitas tidurnya akan tidak maksimal gitu. Nah, di sini solusinya sendiri kalau dari pendapat saya pribadi, mungkin
dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut untuk meningkatkan kualitas tidur itu bisa kita membuat jadwal tidur gitu, kayak kita membuat target kalau misalnya hari ini jam 9 ataupun jam 10 udah harus tidur. Dan juga bisa teman-teman meningkatkan aktivitas fisik di pagi hari ataupun siang hari supaya badan kita tuh merasa lebih energi kita itu banyak yang terbuang, lebih ada rasa capek sehingga pada malam hari itu akan lebih mudah untuk tidur gitu. Dan mungkin dari pengalaman saya pribadi juga kalau misalnya teman-teman emang kayak jam 9 ataupun jam 10, jam 11 itu emang udah ngerasa ngantuk, akan lebih baik untuk segera tidur gitu. Jangan menunda kayak misalnya, ya ampun baru jam 10 kayaknya ini masih sulit banget tidur gitu. Mending daripada ditunda seperti itu, lebih baik kalau misalnya kita emang udah ngerasa ngantuk langsung aja tidur gitu. Jangan ditunda-tunda. Dan juga mungkin lebih sedikitkan untuk aktivitas sebelum tidur gitu, kayak menonton ataupun aktivitas yang melihat gadget itu lebih dikurangi seperti itu. Mungkin itu dari jawaban saya. Untuk Cahyani, apakah membantu? Ya, membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Cahyani. Jadi di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan daripada Setiari, di mana bagaimana cara meningkatkan motivasi berolahraga selama pandemi ini. Jadi motivasi untuk meningkatkan olahraga selama pandemi ini cukup banyak gitu. Misalnya bisa aja salah satunya buatlah jadwal latihan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita harus menemukan latihan rutin yang sesuai dengan kepribadian dan juga kebutuhan kita, karena kan kebutuhan orang masing-masing itu berbeda. Ada yang ingin menurunkan berat badan, ada yang ingin membentuk otot ataupun membentuk tubuh, ataupun ada yang ingin supaya kita bugar aja. Nah, teman-teman di sini bisa cari latihan dari online class ataupun YouTube yang sesuai dengan kebutuhan ataupun bisa menjalani olahraga sesuai hobi teman-teman, misalnya kayak main bulu tangkis ataupun bisa juga jogging gitu bersama sama hewan gitu. Jadi pada intinya supaya ada motivasi untuk olahraga itu adalah kuncinya itu konsisten dan juga tidak membosankan gitu. Carilah sesuatu yang dapat menghibur gitu. Nah, selain itu juga motivasi yang lainnya yaitu isi tubuh dengan nutrisi yang tepat. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki cukup nutrisi untuk menyelesaikan suatu latihan, kita bisa merasakan kurang motivasi untuk melanjutkan suatu latihan. Jadi pastikan sebelum latihan ataupun sebelum olahraga itu asupan makanan kita itu cukup, dan juga setelah selesai makan pun kita asupan makan kita itu cukup sehingga kita setelah merasakan kelelahan berlebihan yang dapat menyebabkan otot-otot kita sakit. Dan teman-teman juga mungkin bisa mencoba dimana setelah rentang 1 jam latihan ataupun olahraga itu bisa mengkonsumsi protein yang berkualitas tinggi, misalnya susu, itu untuk mengembalikan otot-otot. Jadi kemudian dapat meningkatkan energi dan juga membuat tubuh kita itu tidak cepat sakit gitu setelah olahraga gitu. Penting juga untuk tetap menjaga hidrasi seperti minum air. Nah, cara yang lain mungkin juga mencari partner olahraga. Kalau partner olahraga itu karena kita di era pandemi juga, kita nggak bisa ya kalau misalnya bertemu terus-terusan olahraga sama teman-teman gitu. Mungkin bisa secara virtual menggunakan online class gitu. Banyak yang kayak sekarang itu udah kelas-kelas virtual untuk olahraga itu sudah banyak di media sosial gitu. Karena dengan kita mencari partner olahraga, menemukan teman saat berolahraga itu dapat meningkatkan motivasi kita
dengan membawa rasa kompetisi dan juga akuntabilitas, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Nah, selanjutnya juga mungkin bisa punya tujuan jangka pendek. Punya tujuan jangka pendek ini maksudnya bahwa olahraga itu tidak harus berjam-jam gitu. Jadi bisa cukup luangkan waktu 15-25 menit untuk melakukan aktivitas fisik gitu. Kayak kita bisa motivasi diri untuk kayak setiap harinya melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga. Kayak misalnya hari ini 5 squat, dilanjutkan 10 push up gitu. Besoknya kita tambah lagi repetisinya jadi 10 squat dan 15 push up kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi tubuh kita juga tidak akan mengalami kelelahan dan juga adaptasinya akan lebih baik sehingga tubuh kita tidak akan cepat cedera gitu. Dan pastikan untuk memperhatikan daripada limitasi daripada tubuh kita gitu. Jangan memaksakan tubuh kita untuk langsung melakukan aktivitas fisik yang berat seperti itu supaya tidak adanya cedera. Nah, mungkin itu dari jawaban saya. Apakah Setiari membantu untuk jawabannya? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Setiari. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kembali? Baik, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, apabila memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, di sini untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Namun sebelum saya akhiri pertemuan ini, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk pemberian materi, di mana untuk minggu keempat di bulan Juli nanti atau minggu depan kita akan melakukan penyebaran poster dan juga melakukan evaluasi singkat di akhir minggu depan. Jadi dimohon untuk mempersiapkan diri, di mana nanti untuk pertanyaan-pertanyaan sendiri itu mencakup daripada materi-materi yang sudah saya pernah paparkan minggu pertama, minggu kedua, dan juga hari ini seperti itu. Dan apabila filenya mungkin teman-teman ada yang belum download daripada PPT-nya sendiri, saya nanti akan kirimkan kembali untuk rangkumannya secara keseluruhan. Baik, mungkin itu dia dari penjelasan saya singkat pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata pada pertemuan kita pada hari ini. Apabila teman-teman ada kepentingan lain, bisa meninggalkan room. Terima kasih semua. Terima kasih, Shirley. Yeay.